Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau persiapkan diri kita untuk masuk dalam mezbahnya. Kita mau nyatakan bahwa Bapa, Kau yang setia, tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan adalah bukti kasih-Nya pada kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. hatiku teguh Tuhan, Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Di dalam kesesatan, tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia.
Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah. Kasih-Mu Kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terindah selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan masa Minggu Advent yang pertama. Semua kita diharapkan supaya di minggu-minggu Advent ini kita mempersiapkan diri dan hati serta mengungkapkan kerinduan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan yang kita kenal dengan masa Natal untuk menyelamatkan manusia. Masa Advent ini mengingatkan kita akan perlunya persiapan jiwa sehingga kita dapat sepenuhnya ambil bagian dalam sukacita besar kelahiran Kristus, Putra Allah yang telah memberikan dirinya bagi kita agar kita peroleh hidup yang kekal. Karena itu, sebelum saya menyalakan lilin Advent ini, firman Tuhan mengingatkan kita demikian. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang bertekuk-tekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Lukas 3 ayat 4-6. Amin. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Kasih karunia turun bagi setiap kita semuanya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya,
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memampukan kita untuk melewati badai kehidupan. Walaupun ada wabah corona, tapi Tuhan tetap masih menyertai kita hingga kita boleh berkumpul tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan semangat kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau bersukacita di dalamnya, karena di dalam Tuhan ada sukacita. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Bebanku pun digantikan, selamat datang yang Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, Dan yang telah memulihkan. Ku punya rencana yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. dalammu kutemukan, Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Bebanku pun digantikan, selamat datang yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu yang terkasih,
kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah jawaban bagi hidup kita. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menolong kita. Dia selalu yang memelihara kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Mari Bapak Ibu kita akan tundukkan kepala. Kita mau menyatakan bahwa pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita. Yesus yang punya rencana atas hidup kita. Sepatutnya kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memampukan kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang, Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Kita mau nyatakan dengan sepenuh hati, kita mau angkat tangan kita mau katakan bahwa Tuhan, aku percaya. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah jawaban hidup kami, bahwa Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Hatiku percaya Tuhan, kita mau rasakan lawatan Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kita mau nyatakan kita keluarkan suara kita mau nyatakan bahwa Tuhan, aku percaya padamu. Selalu ku percaya, Inilah ungkapan hati kami Tuhan, bahwa hati kami percaya kepada Engkau. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tepat pada waktunya dan yang terbaik. Pagi hari ini kami pun percaya bahwa tuntunan-Mu ketika kami belajar firman-Mu itu nyata atas kami. Memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi mau Bapa atas hidup kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Bungkus kami dengan kuasa-Mu, bentengi dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap alami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan hamba. Kuasa-Mu dinyatakan. Penuhi kami, penuhi ruangan ini dengan Roh-Mu. Terima kasih, kami siap diberkati. Demi nama Yesus bersama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom. Ada sukacita? Amin ya, puji Tuhan. Ya. Ya, pagi hari ini saya mau mewakili kita semuanya mengucapkan berempati kepada keluarga besar almarhumah Maria yang kita kenal.
karena dipanggil Tuhan kemarin jam 11 siang. Ya, biarlah penghiburan Tuhan beri bagi keluarga, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Ya. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Pagi hari ini saya berharap kita semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Amin. Ya. Harapan penebusan Kristus, tema yang diberikan kepada saya. Mari bersama-sama kita buka di dalam Roma 15. Roma 15. Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Kita akan baca silih berganti. Kaum Hawa ayat yang ke-7, kaum Adam ayat yang ke-8. Dan seterusnya. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Puji Tuhan. Kalau tidak ada di LCD sudah siap. Ya, oke. Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Kaum Hawa ayat 7, kaum Adam ayat yang ke-8 dan seterusnya. Silakan kaum Hawa. 3, 2, 1. Masukkan ialah bahwa oleh berapa karunia Allah Kristus telah menjadikan orang-orang untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Yesaya akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ya, puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, puji Tuhan. Minggu ini merupakan minggu perayaan Advent pertama. Tuhan sudah memberikan harapan kepada kita melalui karya penebusannya. Amin ya. Ya. Karya penebusan Kristus memberikan harapan yang pasti akan keselamatan dalam kekekalan. Di dalam pasal 1 ayat 16 sampai 17, kata kunci surat Roma ini, Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Semua manusia yang berdosa mendapatkan keselamatan ketika mereka percaya oleh karena karunia kebenaran melalui iman Yesus Kristus. Dan setelah dibenarkan, tentu kehidupan kita diubahkan. Ada amin? Ada yang tidak diubahkan? Yang saya tahu kok tidak ya. Ketika sudah percaya Tuhan Yesus, otomatis hidupnya diubahkan. Ya, tetapi bukan hanya percaya saja ya, berkualitas di dalam Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Mulai di dalam pasal 12 sampai dengan 15, di mana Paulus menekankan kewajiban orang-orang percaya untuk melangsungkan hidup, atau kewajiban sebagai orang percaya di dalam tindakan orang-orang percaya mengutamakan apa? Memiliki perilaku yang baik.
memiliki perilaku yang baik. Kalau bahasa saya itu hidupnya itu, kehidupan kita ini berbicara bagi orang lain. Lalu ada istilah menjadi firman yang hidup, menjadi Injil yang terbuka bagi semua orang. Tentu bukan kita berbicara mengenai ayat firman Tuhan ya kemana-mana, oh Matius, Lukas, tidak itu. Tetapi hidup kita berbicara nilai-nilai kekristenan, karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, ini Paulus menekankan di sini. Kewajiban ini merupakan pengaplikasian hidup di dalam pengharapan. Pengaplikasian hidup di dalam pengharapan. Ya, orang-orang percaya kan hidupnya hidup penuh pengharapan, betul ya? Lah kita enggak lihat kok ya, kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita enggak lihat, kita enggak mendengar. Kalau merasakan mungkin ada sebagian yang bisa merasakan. Kalau kita melihat orang kaya, udah jelas itu orang kaya kan gitu. Kita bisa berharap, kelihatan kok. Wujudnya nyata, tetapi kalau Tuhan tidak. Tetapi bisa dirasakan. Ya. Ada juga yang tidak ya, tapi saya tidak tahu ya. Nggak tahu berapa banyak ya, karena saya tidak pernah meneliti. Itu bisa dirasakan. Nah, bagaimana Paulus menjabarkan mengenai kehidupan dalam pengharapan di pasal 15 ini? Secara khusus teks yang tadi kita baca. Yang pertama, perhatikan di dalam ayat 1 dan 2. Pasal 15 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana Paulus menjabarkan di dalam pasal 15 ini mengenai pengharapan. Yang pertama adalah saling membangun orang-orang percaya yang hidup dalam pengharapan. Artinya kita yang sudah percaya tentu hidup di dalam pengharapan. Ini harus apa? Saling membangun. Akan membangun. Bukan menjatuhkan. Bukan membunuh, mematikan karakter. Mematikan satu dengan yang lain tidak, tetapi membangun. Apa sih membangun itu? Membangun. Kalau kita sebagai manusia membangun untuk apa? Memiliki kedewasaan. Hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Contoh konkret akan membangun ketika kita melihat si A atau teman kita, sahabat kita, rekan kita keliru. Kita harus memberi apa? Memberi apa? Memberi apa? Halo, memberi apa? Ya. Kita harus menasehati, menegur, mengingatkan, kok iki keliru. Lalu bagaimana caranya? Lalu dampingi supaya benar dan tidak keliru. Supaya di dalam langkahnya ini baik. Bahkan semakin baik dari sebelumnya untuk membangun. Kalau sebagai orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil gitu, kita tidak bisa menuntut untuk anak itu bisa mandiri ketika masih bayi, tidak. Kita yang harus ngerti ini, mendampingi supaya membangun apa? Membangun karakter yang baik, kebiasaan yang baik untuk kelak nanti. Membangun hidupnya semakin berkualitas, semakin berkembang, semakin baik. Bukan malah naik jatuh, maaf ya. Naik jatuh, wah korsine iki sing salah.
Itu kursinya yang dipukul, jatuh, wah kodoke melompat. Nah, ini tidak membangun. Tidak membangun si anak itu. Nanti cenderung anak itu ketika jatuh yang salah siapa? Kodok. Bangku, padahal dia yang keliru. Justru apa? Ketika kita membangun, tunjukkan bahwa kita ini membangun anak itu. Beri pengertian. Mama papa tahu kalau El sakit misalkan ya. Tahu, nangis tidak apa-apa. Tapi sebentar, tidak lama-lama. Ya. Lebih hati-hati lagi. Nah, kan gitu. Diberi pengertian. Saya sampaikan ini karena kami sudah mempraktekkan. Untuk membangun. Jadi orang-orang percaya kita harus saling membangun satu dengan yang lain, bukan malah saling membunuh, saling apa ya? Saling gontok-gontokan, bukan, tapi saling membangun, sama-sama bertumbuh. Semakin dewasa, semakin berkualitas. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita, kehidupan kita, kepribadian kita, keberadaan kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam pengharapan? Apakah kita sudah saling membangun satu dengan yang lain? Ketika tidak bisa, ayo kita mensupport, memotivasi, memberi semangat, mengarahkan, menuntun, sama-sama bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Inilah yang harus diperhatikan. Paulus menjabarkan sedemikian rupa bahwasanya orang-orang yang hidup di dalam pengharapan itu akan apa? Akan saling membangun satu dengan yang lain. Memiliki relasi yang sehat, yang baik satu dengan yang lain. Bukan malah satu sudah bertumbuh, mama iri, ya kan? Dijelek-jelekin. Ayo sama, bagaimana caranya? Kok ini bisa bertumbuh? Ini bisa semakin baik. Bagaimana caranya? Tanya. Minta. Kunci keberhasilannya bagaimana? Kan seperti itu. Lalu yang kedua, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1, 2 sudah saya bacakan. Sekarang ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang kedua, tidak akan egois atau mencari kesenangan pribadi di dalam ayat 1 sampai 3 itu tadi. Sesama, bukan pribadi, bukan keakuan aku dan aku, tidak. Tetapi untuk kebersamaan, saling membangun. Tepat di ayat 2-nya lebih jelas ini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun, Bapak Ibu. Bicara tentang komunitas, gereja itu bicara tentang komunitas. Anak-anak Tuhan itu bicara tentang komunitas karena tidak bisa hidup sendiri. Dengan sesama bagaimana? Bukan simpati tetapi empati. Kerap kali kan hanya simpati ya, simpati. Empati itu maknanya lebih dalam, merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Sesama. Satu dengan yang lain. Ketika ada yang sakit misalkan, malah kita intimidasi ya dengan kata-kata kita. Atau kita malah mematikan ya, atau membuat
takut atau membuat merasa bersalah, jatuh atau sakit. Kurang doa we. Wah, mantap sekali ya. Kurang doa we. Tidak ada empati. Ketika ada empati, memikirkan satu dengan yang lain sama. Perkataan yang keluar adalah perkataan positif. Betul? Kata-kata positif. Menunjukkan rasa empati kita. Dengan satu dengan yang lain. Bicara gereja ini bicara tentang komunitas. Bersama-sama. Bukan kesenangan pribadi. Bagaimana cara memikirkan yang lain juga. Lalu yang ketiga, di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat keenam. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana Paulus menjabarkan mengenai hidup dalam pengharapan, yaitu hidup dalam kerukunan, satu hati, satu suara memuliakan Allah. Nah, bagaimana kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang percaya, benarkah hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita ini rukun satu dengan yang lain? Sebagai gereja, apakah benar-benar kita ini rukun? Atau terlalu banyak musuh dalam selimut, perang dingin terus, tidak ada satu hati, apalagi satu suara memuliakan Allah. Bagaimana kita? Ketika ada seperti itu sudah pembiaran kan gitu. Anggap saja angin lalu, anggap saja udah tidak ada apa-apa lah kan gitu. Yang penting di dalam gereja cincela, udahlah baiklah, senyum ya, tegur sapa kan gitu. Tetapi hatinya sebetulnya bertolak belakang dengan itu. Penuh dengan kejengkelan. Penuh dengan akar kepahitan. Penuh dengan kebencian. Lalu seperti itu dibiarkan saja. Semakin dipupuk, semakin tumbuh subur. Nunggu waktunya meledak. Mantap ya. Iya, seperti bom waktu jadinya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah kekristenan kita sebagai gereja sudahkah memiliki kehidupan atau sikap rukun satu dengan yang lain? Satu hati, satu suara memuliakan Allah. Lalu yang keempat, di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Lalu dan Tuhan memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Wow. Yang keempat, menerima dan saling melayani satu dengan yang lain. Bicara di gereja itu sebetulnya anugerah yang Tuhan beri. Kenapa? Bicara gereja
mau tidak mau kita harus menerima satu dengan yang lain. Tidak bisa berjalan sendiri. Wis aku dewe, bukan seperti itu. Karena bukan perusahaan gereja. Harus menerima satu dengan yang lain. Oh, lawang perusahaan aja menerima satu dengan yang lain, betul ya? Menerima karyawan. Harus menerima. Bukan hanya itu, saling melayani satu dengan yang lain. Saya berikan contoh konkret ya. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyindir atau menembak ya. Tidak. Ini contoh real saja. Di organisasi gereja, ya, jabatan gerejawi itu, jabatan sebagai jabatan gerejawi di dalam gereja itu bukanlah pemimpin serta-merta ya, seperti pemimpin yang ada di luar sana, seperti perusahaan, tidak. Ketika Bapak Ibu Saudara dipercaya masuk di dalam kepengurusan, kepanitiaan, apalagi kemajelisan, apalagi sebagai pendeta, hamba Tuhan. Ini bukan bos, tetapi pelayan. Halo? Pelayan Bapak Ibu Saudara. Artinya harus melayani. Kalau bahasa saya ini kasar sekali ya. Jongos, mantap ya. Ditekankan lagi ya. Jongos, ya bukan jongos. Wah ini enggak lah, ini datar-datar saja ya kan ya. Ya. Tapi jongos, ada penekanan. Lah iya jongos kok yo gayanya kayak pemimpin, kayak bos. Enggak, keliru. Hanya main tunjuk bagaimana, oh piye. Oh ya tolong ya. Enggak. Tapi melayani, saling melayani. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa ditolong. Maka dari itu dibutuhkan rasa empati, kepekaan. Peka, bukan ya. Titik ya. Bukan itu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, sebagai organisasi di dalam Tuhan, di dalam gereja ini, anak-anak Tuhan harus peka, saling melayani satu dengan yang lain. Bagaimana rasa kepedulian itu sampai mendarat, sampai dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudahlah ngerti kesusahan ya kan? Tidak peka, anteng-anteng aja. Lah bagaimana? Terkecuali ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dan itu tidak bisa ditunda. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan bersama-sama. Menerima dan saling melayani satu dengan yang lain. Inilah ciri kehidupan di dalam pengharapan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Bagaimana kita harus terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya mari, jangan cuma datang ke gereja saja, tetapi connect dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu harus terus menerus dilakukan di rumah pribadi masing-masing. Amin. Ya. Lalu, mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus hidup dalam pengharapan? Di dalam ayat 9 dan ayat 11. 9 dan 11. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena
rahmat-Nya seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Lalu ayat yang ke-11, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam pengharapan? Karena yang pertama, agar bangsa-bangsa memuliakan Tuhan. Melihat hidup kita, melihat tindakan kita, bangsa-bangsa pun memuliakan Tuhan. Bagaimana bangsa-bangsa akan memuliakan Tuhan ketika hidup kita serampangan? Seperti yang tadi disampaikan tadi, ada 4 poin. Bagaimana hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bangsa-bangsa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kalau kita tidak saling membangun, hidup kita penuh dengan egois. Lalu kita terus di dalam pertengkaran, tidak ada kesehatian. Lalu yang berikutnya lagi, tidak saling menerima. Jadi bagaimana bangsa-bangsa akan melihat kita lalu memuliakan Allah? Tidak mungkin. Maka dari itu mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan bangsa-bangsa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ketika melihat hidup kita, ketika mereka merasakan keberadaan kita, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya lagi, mengapa kita harus hidup dalam pengharapan sebagai orang-orang percaya? Di ayat yang ke-10 saya akan bacakan, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Semua bangsa bersukacita. Kehadiran kita, sikap hidup kita, bangsa-bangsa bersukacita. Oh haleluya. Istilahnya gini, gampangannya gini. Ketika kita ada, bagaimana? Apakah mereka bersukacita dengan kehadiran kita, dengan kedatangan kita, keberadaan kita di tengah-tengah mereka? Apakah mereka sukacita? Apa jangan-jangan kuwi meneh, omongane pedes, gitu? Isone ngomong tok, ora gelem nglakoni, njalukan, ngeluhan, mumet. Bagaimana? Apakah kita diperlakukan seperti itu atau dinilai seperti itu? Lalu akhirnya mereka tidak senang dengan kita. Lah iya, apane wong Kristen. Aduh, lebih miris lagi, ya kan? Lebih miris lagi. Yang padahal orang-orang Kristen idealnya adalah buah roh itu harus ada. Idealnya buah roh itu sudah otomatis keluar dari hidup kita dan dapat dirasakan oleh semua orang. Orang bersukacita, wah senang sekali. Ya, kalau lagi musim mangga ya kan, kalau manis kan, wah senang sekali kan. Wah, satu pun tetap kurang, nggak terima satu. Wah itu dia, ya betul. Lah kalau asem tidak suka, tadi omongan, wah ojo tuku nang kono, wujud buang. Ojo, rugi. Wis larang, bakule criwis, ora gelem
ngudun, ya, dinego ora iso, wis aja nang kono. Nah, Bapak Ibu, ini contoh konkret, contoh sederhana. Keberadaan kita, apakah menjadikan orang-orang di sekeliling kita itu sukacita? Bangsa-bangsa bersukacita. Orang lain bersukacita. Atau malah sedih. Karena nek datang itu ceritanya sedih-sedih terus. Jadi malah melu sedih ya kan. Apalagi orangnya orang yang melankolis. Kita baru datang, lihat, kita berkaca-kaca, biar nangis kan gitu. Hah? Bagaimana? Jadi mari kita perhatikan. Lalu yang ketiga, mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus hidup di dalam pengharapan? Karena di dalam ayat 12, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus hidup dalam pengharapan? Karena bangsa-bangsa menaruh pengharapan hanya kepada Kristus. Keberadaan kita, bangsa-bangsa atau orang-orang pun menaruh pengharapan kepadanya. Artinya apa? Dengan kata lain, mereka percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kan nggak mungkin berharap. Jadi apa mboten? Ya. Harus percaya. Kalau pergi ke mall, kita kalau nggak percaya sama tukang parkir atau untuk penitipan helm, ya berat. Kita harus percaya. Oh ya titip. Nah, kita berharap kan gitu. Kita memiliki pengharapan kepada mereka bahwa helm kita itu aman, nggak dicuri, betul ya? Motor kita aman. Walaupun bayar. Ya, ini kan di dunia ya kan parkir ya. Mereka itu percaya ketika melihat sikap hidup kita. Mereka menaruh pengharapan juga kepada Kristus. Nah, dari sinilah kita bisa tarik. Betul. Visi Allah, jadikan semua bangsa murid. Ya kan? Amanat agung. Melalui keberadaan kita, orang lain itu percaya kepada Kristus. Menaruh harapannya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengerti akan hal ini? Sejauh mana kekristenan kita? Sejauh mana kehidupan kekristenan kita? Memahami ini, memperhatikan ini, dan hidup di dalam pengharapan kepada Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat kita. Sumber dari segala sumber, dari sumber apapun, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber sukacita, penghiburan, perlindungan, dan lain sebagainya. Bagaimana? Atau jangan-jangan kita menjadi orang Kristen yang masih menaruh harapannya kepada orang kaya, kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang penting. Bapak Ibu, bertobat jikalau masih melakukan itu. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama terus berpengharapan di dalam Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi titik balik di mana kehidupan rohani kita semakin berkualitas. Pengharapan kepada Kristus semakin kita tingkatkan.
tentu wujud nyata di dalam kehidupan kita bisa dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara semuanya. Orang-orang di sekeliling kita, mereka bersuka cita, mereka semuanya percaya kepada Kristus dan menaruh harapannya juga. Amin. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami diingatkan, ditegur, dinasehati oleh Engkau melalui firman-Mu Tuhan untuk hidup terus di dalam pengharapan hanya kepada Engkau Kristus Yesus, satu-satunya juru selamat kami. Dan Tuhan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Kami berdoa biarlah kepekaan Tuhan beri pada kami, rasa empati terhadap satu dengan yang lain, saling menolong untuk membangun satu dengan yang lain, bertumbuh bersama-sama, semakin dewasa, semakin berkualitas. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menerima satu dengan yang lain, untuk kami saling melayani. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, sehingga keberadaan kami dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami ditempatkan oleh Engkau, biarlah keberadaan kami diterima, bahkan mereka sukacita. Terlebih daripada itu, mereka percaya kepada Engkau dan menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan dan berpengharapan kepada Engkau. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mohon sejenak untuk Wata Gereja Minggu 29 November 2020. Yang pertama, selamat datang dan selamat berbakti untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GKMI Progo. Mungkin ada, mohon bisa berdiri sejenak, belum ada. Biarlah melalui persekutuan dan ibadah ini senantiasa mendekatkan kita satu dengan yang lain dan membuahkan hati yang gembira dan semakin meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengharapkan kehadiran saudara di dalam kebaktian selanjutnya. Yang kedua, atas nama sidang jemaat kami sampaikan terima kasih kepada pelayanan Bapak Hafid Kristiantoro STH yang telah melayani firman Tuhan di pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dalam keluarga dan pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, pada pagi hari ini keluarga Bapak Sega sebagai wakil keluarga sedang mendampingi pernikahan adiknya yaitu Seni Yuni Lestari Sega di daerah BSB Semarang, dan pada pagi ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Yang keempat, menyampaikan salam bagi jemaat yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Yang pertama 26 November Nathaniel Jevan Setiawan, anak sekolah minggu. Dan kedua 26 November juga saudara Tito. Dan apakah dalam minggu ini yang belum disebutkan? Tidak ada.
Sebelum berkat rasuli, Bapak David akan mendoakan jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang kelima, berita duka. Olah dipanggil Tuhan, Ibu Oikinwa atau dikenal Mak Maria yang beralamat di Serayu, Senjoyo, yang saat ini disemayamkan di Tionggo Iwan untuk ibadah tutup peti pada sore nanti pukul 3 sore, dan untuk upacara penghiburan malam nanti pada pukul 7 malam. Dan untuk ibadah pemberangkatan hari Senin pukul 8 sore dan menuju krematorium Gendomundu. Ya, minggu pagi. Dan 6, mengucapkan terima kasih untuk para donatur dan untuk Departemen Harta Milik yang telah memperbaiki andon air dan untuk pembetulan untuk lampu salib depan dan untuk persembahan kaca sermin untuk sekolah minggu. Yang selanjutnya, panitia Natal dan majelis sehabis kebaktian ini bisa kumpul sejenak. Dan yang terakhir, besok hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 ada ibadah Komisi Perempuan yang akan dimulai pada pukul 5 sore. Dan di dalamnya ada acara sharing. Terima kasih untuk Warta Gereja Minggu 29 November 2020. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pemeliharaanmu, karena penyertaanmu, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu lewat kehidupan kami, lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami. Dan biarlah pada saat ini Bapa, kami ingin memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami. Kiranya Tuhan yang berkati, yang sucikan dan kuduskan, biarlah persembahan kami boleh berguna untuk menunjang setiap kegiatan program-program di Gereja GKM Proko. Kami berdoa Tuhan untuk majelis yang mengelola persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang melingkupinya Tuhan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
salib yang telah menebus Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami dapat beribadah dengan baik, dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau, belajar firman-Mu. Kami saat ini mau bersyafaat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang menyucikan hati kami, melayakkan kami. Kami berdoa saat ini menyerahkan ke tangan kuasa-Mu untuk bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang memberkati Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, Kau memberkati Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil dan seluruh jajaran pemerintahan di pusat hingga ke daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, orang-orang yang dipercaya untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Biarlah mereka memberikan yang terbaik. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Kami berdoa biarlah bangsa kami hari demi hari semakin baik, semakin kondusif, dan biarlah Tuhan kerukunan antar umat beragama semakin dapat dirasakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan bangsa kami ini dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan secara khusus untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan, yang sampai hari ini masih berlangsung dan belum tahu sampai kapan berakhir. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan untuk seluruh tim medis. Kami berdoa Tuhan yang memberikan daya tahan tubuh yang berkualitas sehingga tidak mudah jatuh sakit dalam tubuh fisik. Kami berdoa bukan hanya tim medis, tapi juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit maupun di lingkungan kesehatan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, kami berdoa pakai mereka untuk dapat menjadi berkat bagi seluruh pasien yang dirawat. Penanganan mereka yang terbaik, tepat dan cepat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Untuk kebutuhan secara khusus sarana prasarana di fasilitas kesehatan ini Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan yang menyediakan di dalam nama Yesus melalui pemerintahan atau melalui orang-orang yang sudah Tuhan percaya menjadi sumber berkat bagi mereka. Sehingga secara khusus untuk pasien corona ini Tuhan, tidak ada satupun yang terlantar karena kekurangan fasilitas atau sarana prasarana. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati. Terima kasih,
Kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu untuk keluarga korban corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang jagai mereka, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, pengharapan yang hanya pada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus mampukan untuk bersyukur dengan situasi keadaan yang ada. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan ke tangan kuasa-Mu untuk kota Semarang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan dalam pemerintahan kota Semarang secara khusus di mana kami tinggal. Biarlah situasi keadaan dapat membuat kami nyaman karena kondusif. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Persiapan untuk pilkada biarlah Tuhan campur tangan untuk mempersiapkan dengan baik apapun yang perlu dipersiapkan sehingga pilkada ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan secara khusus kami berdoa untuk masyarakat atau warga Indonesia. Biarlah Tuhan ingatkan, sadarkan betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan hari-hari ini Tuhan. Tuhan yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke tangan kuasa-Mu untuk Sinode GKMI. Tuhan memberkati mereka. Kepengurusan periode ini Tuhan Kau memberkati. Biarlah mereka diberikan kesehatan, mampukan agar mereka dapat berfungsi secara maksimal dan menyeluruh dan dirasakan oleh GKMI di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah keberadaan Sinode bisa dirasakan oleh kami semuanya, bermanfaat bagi kami. Kami juga berdoa untuk kebutuhan secara khusus untuk pembangunan gedung Sinode. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa penyertaan Tuhan sempurna sampai hari ini di dalam pembangunan. Tuhan juga berkati untuk para tukang yang sudah dipercaya. Tuhan Kau memberkati, memberikan perlindungan, jauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, memampukan melalui tangan-tangan mereka. Biarlah Tuhan gedung Sinode ini dapat berdiri dengan kokoh dan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa lebih daripada itu, biarlah gedung Sinode ini dapat berfungsi bagi kami sebagai anggota GKMI maupun sebagai masyarakat di lingkungan gedung Sinode, bahkan lebih daripada itu, berfungsi dan bermanfaat bagi kota Semarang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan PIPKA, MDS, Christophorus Radio Iktus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Dan berita GKMI juga, Tuhan biarlah mereka dipakai menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan surga. Injil keselamatan dapat tersiar, dapat dikumandangkan sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kuasa-Mu, biarlah banyak jiwa yang Tuhan selamatkan melalui keberadaan mereka. Begitu juga dengan yayasan Kristen, baik yang ada di kota Semarang maupun di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu secara khusus ini Tuhan, GKMI Progo yang masih berdiri sampai hari ini. Tuhan kami berdoa, biarlah campur tangan-Mu nyata, berkat-Mu nyata melimpah atas gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Tuhan memberkati Sega beserta keluarga. Biarlah Tuhan keberadaan Bapak Gembala dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan berkati, di dalam rumah tangga keluarganya diberkati. Di dalam nama Yesus biarlah kehidupan Bapak Gembala dapat menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa, juga berdoa untuk para majelis beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, mampukan untuk bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik semaksimal mungkin. Kami berdoa biarlah mereka terus berpengharapan kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka melakukan untuk Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati untuk keluarganya, biarlah Tuhan pakai untuk mendukung para majelis ini dalam pelayanan.
Terima kasih, kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan, berkati mereka di dalam kehidupan pribadi-pribadi. Biarlah mereka semakin mempercayakan hidupnya kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi ataupun yang akan dihadapi. Tuhan yang memberkati, memampukan mereka untuk menjalani, bahkan melewati dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik di dalam rumah tangga, keluarga, pribadi, pekerjaan maupun usaha, di dalam pendidikan juga. Terima kasih masa depan juga Tuhan berikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi mereka yang saat ini sedang menanti. Mampukan untuk setia menanti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati untuk pemulihan Kodau Tuhan. Tolong berkarya yang harus kemo Tuhan, biarlah yang terbaik yang daripada Tuhan itu yang terjadi, kehendak Tuhan nyata. Mampukan Kodau itu untuk terus berpengharapan kepada Engkau, sadar proses yang sedang Tuhan beri, menikmati proses yang sedang Tuhan beri, dan bersyukur untuk proses yang sedang Tuhan beri. Berdoa untuk Cira, berikan ketegaran hati, memberikan kesehatan, kekuatan, mampukan untuk fokus hanya kepada Engkau, menjadi penolong yang sudah Tuhan panggil, menjadi penolongnya bagi Daud, dapat berfungsi secara maksimal. Tuhan memberkati juga untuk keluarga almarhumah Ibu Maria, memberkati anak-anak, memberkati menantu, memberkati cucu-cucu mereka, baik yang ada di dalam kota maupun di luar pulau. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan yang daripada Engkau untuk menerima kenyataan yang ada. Kami berdoa juga untuk anak pertama yang pagi ini berangkat dari Pontianak ke Semarang. Tuhan Kau memberkati transportasi yang digunakan, Tuhan yang memberkati, dilancarkan oleh Engkau. Terima kasih. Ya juga berdoa biarlah mereka terus tertuju hanya kepada Engkau saja Tuhan, hati, pandangan, pendengaran, pikiran mereka, sehingga tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Tuhan yang memberkati untuk ibadah, baik tutup peti, penghiburan, pemberangkatan, baik di lokasi kremasi. Tuhan yang memberkati semuanya, diberikan kelancaran, cuaca yang terbaik sudah Tuhan beri. Mampukan kami dan mampukan keluarga untuk dapat menikmati cuaca yang Tuhan beri pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saat ini kami juga menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati untuk acara akhir tahun, biarlah karya Tuhan nyata sempurna, baik malam Natal, malam tahun baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dan biarlah karya-Mu sempurna. Apa yang menjadi mau Tuhan itu yang kami jalankan. Berikan kami kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi mau-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kehidupan 1 tahun lagi kepada mereka. Tuhan memberkati baik adik Jevan maupun saudara Tito. Biarlah Tuhan di dalam tumbuh kembangnya, di dalam pendidikannya, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memampukan mereka, bertambahnya usia mereka semakin berpengharapan kepada Tuhan. Mereka semakin hidup di dalam Tuhan walaupun usia mereka masih muda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati orang tua mereka masing-masing. Biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan beri di dalam merawat, menuntun, mendampingi, memelihara. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Pagi hari ini kami juga akan kembali ke rumah masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kami, pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi Injil yang terbuka, menjadi firman yang hidup yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan biarlah kami menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bersama-sama berdiri. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan keluar dari ruangan ini. Bapak Ibu siapkan hati, Bapak Ibu terimalah berkat dan bawa bagikan bagi semua orang yang Bapak Ibu jumpai. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, serta buah kandungmu. Diberkatilah rumahmu dan lumbung-lumbungmu, diberkatilah hasil bumimu dan segala usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu engkau keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu dari malapetaka, dan kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada